Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari web novel Kanojo ga Senpai NTR part 3-nya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa Mimin minta support kalian lah Kima, dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Karena channel kita ini sedang OTW 1000 subscriber Kima. Dan ya, itu semua bisa terwujud hanya dengan bantuan kalian lah. Oh iya, jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik mengenai anime yang nantinya akan kita upload di YouTube ini Kima, oke? Baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Hari itu tiba saatnya operasi pengintaian yang dilakukan oleh bantuan sahabat dari Isiki, yaitu si Ishida. Namun, operasi tersebut tidak berjalan dengan lancar. Ishida dengan mudah kehilangan jejak dari Karen dan Kamukura karena mengawasi mereka terlalu jauh. Nah, mendengar hasil tersebut, Isiki pun cukup mengerti kalau pengintaian langsung sedekat itu memang tidak mudah dilakukan karena sangat berisiko jika ketahuan. Terlebih lagi, Karen juga sudah mengenal wajah si Ishida. Alhasil, proses dari pengintaian hari itu gagal total. Namun Nikima, si Isiki ini cukup penasaran lah apakah Karen memang sedang pergi dengan Kamukura hari itu. Isiki pun memutuskan untuk menelepon Karen hari itu juga. Nah, saat Karen mengangkat panggilan dari Isiki, Karen terdengar seperti sedang bad mood karena Isiki telah mengganggu waktunya saat bersama selingkuhannya Kamukura. Nah, di sini Kima, si Isiki merasa semakin kesal dengan sikap Karen yang menyalahkan dirinya, padahal Karen sendirilah malah berbuat hal yang jauh lebih parah, yaitu selingkuh. Nah, Karen pun di situ hanya membalas perkataan Isiki dengan sangat cuek, seakan ia sangat ingin mengakhiri panggilan dari Isiki tersebut. Nah, karena tidak ingin membuat Karen lebih marah lagi, Isiki pun terpaksa berpegang teguh kepada perannya dan memutuskan untuk mengakhiri panggilan tersebut. Nah, setidaknya Isiki dapat memastikan kalau Karen memang pergi bersama Kamukura hari itu. Nah, setelah mendapat konfirmasi tersebut, Isiki segera memberitahukan informasi tersebut kepada Toko. Keesokan harinya, Isiki dan Toko beserta sahabat mereka masing-masing berkumpul di sebuah kafe untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Itulah pertama kali mereka berempat berjumpa secara langsung, yaitu ada Isiki, Toko, kemudian sahabat Isiki yaitu Ishida, dan sahabatnya Toko yaitu Hitomi. Nah, kemudian Isiki pun melaporkan informasi yang ia dapat dari hasil panggilan bersama Karen semalam. Nah, mendengar cerita dari Isiki, Toko pun sadar kalau Karen sudah cukup muak dengan Isiki karena Isiki sudah mengganggu waktu Karen yang sedang bersama Kamukura waktu itu. Ishida dan Hitomi juga setuju dengan dugaan dari Toko. Mendengar itu, Isiki pun menunduk seakan merasa bersalah karena sudah membahayakan rencana mereka. Namun Ishida di situ berkata kalau tindakan Isiki tersebut tidak sepenuhnya salah karena merupakan hal yang wajar bagi seorang cowok untuk memastikan di mana keberadaan pacarnya. Bahkan justru cukup aneh jika seorang cowok malah tidak peduli pacarnya sedang apa dan di mana. Mendengar pembelaan dari Ishida, Toko ikut mengangguk dan cukup mengerti poin yang dimaksud Ishida tersebut. Namun Toko kembali menegaskan kepada Isiki untuk berhenti menghubungi Karen saat ia sedang bersama Kamukura. Karena Karen pasti akan merasa terganggu jika waktu bersama selingkuhannya diganggu apalagi oleh pacarnya sendiri. Toko berkata, Isiki tidak boleh membuat Karen semakin membenci dirinya. Justru, Isiki harus membuat Karen semakin cinta kepada dirinya. Karena rencana pembalasan dendam Isiki dan Toko ialah untuk membuat pasangan mereka masing-masing semakin cinta kepada diri mereka, dan kemudian disitulah mereka baru membocorkan bukti perselingkuhan pasangan mereka dan memutuskan pasangan mereka. Itu sebabnya, Isiki tidak boleh sampai membuat Karen menjadi benci kepadanya. Nah, kemudian dilanjutkan saat Hitomi memotong pembicaraan mereka dan mengganti topik kepada rencana selanjutnya. Hitomi pun menyuruh Toko untuk memberitahukan Isiki dan Ishida mengenai rencana pengintaian selanjutnya. Toko pun menjelaskan kalau rencana mereka selanjutnya ialah melakukan pengintaian di tempat di mana Kamukura dan Karen kemungkinan berselingkuh. Toko berkata kalau rencana pengintaian dengan mengikuti mereka langsung sudah tidak efektif lagi. Jadi lebih baik mereka mengintai langsung di tempat Kamukura dan Karen akan berada.
Toko pun menjelaskan kalau kemungkinan besar Kamokura dan Karen akan berselingkuh di apartemen Kamokura akhir pekan nanti. Karena beberapa hari yang lalu, Kamokura pernah berkata kepada Toko kalau ia akan sendiri di apartemennya hari itu. Dan Kamokura juga sudah mengajak Toko untuk mampir ke apartemennya, namun Toko menolak ajakan tersebut. Nah, karena Toko yang merupakan pacar aslinya sudah menolak ajakan Kamokura, maka otomatis Kamokura pasti akan mengajak Karen selingkuhannya sebagai pengganti Toko. Nah, itu sebabnya rencana pengintaian berikutnya akan dilakukan di apartemen Kamokura akhir pekan nanti. Di situ, Hitomi juga ikut memberi arahan kepada Isiki agar Isiki memberitahukan Karen kalau ia akan pergi hari itu juga. Nah, dengan begitu, Karen bisa tenang berselingkuh hari itu dan rencana pengintaian mereka berjalan dengan lancar. Nah, alasan si Isiki harus memberitahukan Karen kalau ia pergi hari itu juga, yaitu supaya tingkat kemungkinan si Karen akan pergi bersama Kamokura meningkat. Maksudnya itu, kalian bayangilah jadi posisi si Karen. Kalau selingkuhan kalian ngajak kalian ke rumah dia, dan pas pula hari itu pacar asli kalian lagi pergi, atau bilanglah lagi ada urusan, maka otomatis ya kalian pun pasti pergi sama selingkuhan kalian, ya kan? Ngerti kan gimana? Dengan kata lain, si Isiki ini harus memberi kesempatan kepada Karen untuk berselingkuh supaya proses pengintaian mereka berhasil. Kira-kira begitulah Kima. Nah, kemudian mereka berempat pun sepakat dengan rencana tersebut. Mereka pun memutuskan untuk membawa 2 mobil agar bisa mengawasi dari dalam tanpa ketahuan. Oke, kemudian dilanjutkan di akhir pekannya saat operasi akan dimulai. Isiki dan Ishida langsung menyewa sebuah mobil untuk membantu pengintaian mereka. Sedangkan Hitomi membawa mobil sendiri untuk dirinya dan Toko. Di sisi lain, Toko saat itu sedang bersama dengan Kamokura di luar karena Toko ingin menahan si Kamokura sampai jam makan siang. Dengan begitu, waktu pengintaian mereka bisa dipersempit mulai dari Toko berpisah dengan Kamokura hingga malam nanti. Nah, kemudian Isiki dan Ishida langsung berangkat menuju stasiun dekat apartemen Kamokura dan parkir di tempat di mana mereka bisa melihat siapa saja orang yang akan memasuki apartemen Kamokura nantinya. Kemudian setelah sore hari, akhirnya Toko berpisah dengan Kamokura dan Toko langsung menyusul dengan Hitomi ke lokasi pengintaian menjumpai Isiki dan Ishida yang sudah mengawasi di sana dari tadi siang. Setelah mereka berempat berjumpa, Toko langsung bertanya mengenai kondisi di sekitar apartemen Kamokura. Namun Isiki dan Ishida belum menemukan tanda-tanda adanya Karen maupun Kamokura memasuki apartemen tersebut. Mereka pun memutuskan untuk bertukar shift sehingga Hitomi dan Toko lah yang akan mengawasi sekarang. Sedangkan Isiki dan Ishida pergi dengan mobil mereka untuk beristirahat dan mencari makanan. Kemudian setelah beberapa saat, Isiki dan Ishida pun kembali dan membawa makanan untuk mereka berempat. Isiki kemudian kembali bertanya mengenai kondisi di sekitar apartemen Kamokura. Namun Hitomi menjawab belum ada perkembangan dari tadi. Kamokura dan Karen belum terlihat memasuki ataupun berada di apartemen tersebut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk makan sebentar sambil tetap mengawasi ke arah apartemen Kamokura. Nah, menurutku ya Kima, orang ini berempat betul-betul kayak detektif lah. Sabar kali nunggu dari siang sampai malam. Nah, kalau kalian tanya Kima, kenapa proses pengintaiannya juga aku ceritakan? Ya, biar kalian terasa juga lah feel-nya gimana mereka berempat melakukan operasi pengintaian mereka. Nah, kemudian tiba giliran Ishida dan Hitomi untuk beristirahat. Sehingga Toko dan Isiki pun pindah ke mobil yang sama dan kali ini giliran mereka berdua yang akan mengawas. Setelah mereka berada di satu mobil yang sama, Toko dan Isiki hanya diam tanpa berkata apa-apa dan fokus mengawasi ke arah apartemen Kamokura. Nah, kemudian nih Kima, yang kalian tunggu-tunggu pun akhirnya datang. Toko berteriak kecil kepada Isiki seakan memberi kode kalau Kamokura dan Karen sudah terlihat sedang berjalan ke arah apartemen Kamokura. Isiki pun dengan segera melirik ke arah Kamokura dan Karen yang sedang berjalan berdua seakan mereka berdua memang sepasang sekekasih. Nah, di situ si Kamokura Kima ini merangkul Karen dengan erat sambil memegang dada si Karen beberapa kali. Toko yang melihat itu langsung dengan segera merekam momen tersebut dan juga menyuruh Isiki untuk ikut merekam menggunakan handphonenya. Nah, di situ Ishida dan Hitomi yang kebetulan juga mengawasi dari arah sebaliknya langsung memberi pesan kepada Isiki seakan ingin memastikan kalau itu memang Karen dan Kamokura. Mereka berempat pun mencoba merekam dan memfoto semua momen tersebut sebisa mereka. Di situ, sebelum Kamokura dan Karen memasuki apartemen,
Mereka berdua sempat berciuman mesra seakan tidak memperdulikan orang lain. Melihat itu, Hitomi langsung memberi pesan kepada Toko kalau semuanya sudah terbukti, yaitu Kamukura memang sudah berselingkuh, sehingga Toko tidak perlu mempercayai Kamukura lagi. Nah, namun nih Kima, Toko malah bersikeras kalau bukti tersebut masih belum cukup. Toko di sini Kima bisa dibilang bukan naif lah ya, tapi lebih ke arah belum percaya aja gitu. Hal yang ada di depan matanya sekarang memang benar adanya dan sudah terbukti. Toko pun membalas kalau ia ingin mengintai mereka lebih lama lagi sampai mereka keluar dari apartemen. Toko pun menyuruh Isiki dan kawan-kawan untuk pulang duluan dan membiarkan dirinya untuk mengawasi sendirian. Mendengar itu, Hitomi dan Ishida pun hanya terdiam dan merasa kasihan kepada Toko. Nah, Isiki yang mendengar itu sempat melirik ke arah Toko yang dari tadi hanya diam tanpa ekspresi sambil memandang ke arah apartemen Kamukura. Menyadari kalau Toko sedang menangis di dalam hatinya, Isiki pun berkata kalau ia juga akan tinggal bersama Toko dan ikut mengawasi lebih lama lagi. Mendengar itu, Toko hanya membalas dengan datar kalau itu semua terserah kepada Isiki. Akhirnya Isiki dan Toko pun hanya berdua sambil mengawasi apartemen tersebut. Di situ, Isiki bertanya-tanya mengenai perasaan Toko sekarang. Isiki bertanya-tanya apa yang sedang dirasakan dan sedang dipikirkan oleh Toko setelah melihat fakta tersebut secara langsung. Isiki di situ merasa kalau dirinya sendiri bahkan masih cukup trauma setelah mengetahui fakta bahwa Karen berselingkuh. Namun Isiki sadar kalau ia bisa bangkit karena ada Toko yang selalu mendukung dan terkadang memarahinya dengan tegas agar ia bisa semangat lagi. Isiki merasa kalau Toko sudah menyelamatkan dirinya dari keterpurukan tersebut. Kemudian di tengah keheningan mereka berdua, tiba-tiba Toko bertanya kepada Isiki sejak kapan ia mulai pacaran dengan Karen. Nah, terkejut mendengar pertanyaan yang spontan tersebut, Isiki pun menjelaskan sedikit hubungannya dengan Karen kepada Toko. Kemudian setelah itu, Isiki kembali bertanya mengapa Toko mau berpacaran dengan Kamukura. Nah, alasan Isiki bertanya demikian karena ia masih heran sampai sekarang mengenai Toko yang terbilang sangat tenang dan rasional bisa kepikiran untuk berpacaran dengan seorang cowok seperti Kamukura yang famous di kalangan para gadis. Mendengar itu, Toko pun membalas kalau Kamukura orang yang pertama bagi dirinya. Nah, pertama di sini tuh maksudnya ialah pacar pertama ya Kima, bukan yang aneh-aneh, oke? Toko berkata kalau saat itu ia cukup terburu-buru untuk mencari pacar hanya karena semua temannya sudah mempunyai pacar. Jadi simpelnya itu Kima, si Toko ini kayak terpaksa lah nyari pacar, dan kebetulan pula si Kamukura Kima ini udah ngedekatin si Toko sejak mereka masih SMA. Sehingga opsi atau pilihan si Toko pun akhirnya jatuh kepada Kamukura. Saat itu, Toko merasa kalau Kamukura ialah cowok yang baik baginya, terutama sebagai pacar pertamanya. Namun semua itu salah besar. Namun nih Kima, selain karena Toko merasa kalau ia harus pacaran, alasan lain mengapa ia memilih Kamukura ialah karena Kamukura tipe orang yang selalu kesepian saat ia sendirian. Itulah mengapa Toko merasa kalau ia harus menemani Kamukura saat ia sedang sendirian. Nah, mendengar penjelasan dari Toko, di situ Isiki malah semakin geram dengan Kamukura. Isiki merasa kalau Kamukura benar-benar sudah menyanyiakan gadis sempurna seperti Toko. Nah, kemudian tiba-tiba Toko kembali menyinggung pasangan Isiki yaitu si Karen. Toko berkata kalau Karen merupakan gadis yang imut yang cukup terkenal di kalangan pria. Mendengar itu, Isiki berusaha membela Toko kalau ia juga tidak kalah cantik dan bahkan jauh lebih cantik daripada Karen. Nah, mendengar kata cantik nih Kima, Toko pun membalas kalau ia sudah sangat sering mendengar kata tersebut ditujukan kepada dirinya. Toko berkata kalau ia lelah terus-menerus dikategorikan sebagai cewek cantik oleh semua pria. Namun akhirnya, Toko merasa kalau ia selalu kalah dengan gadis imut seperti Karen. Toko merasa kalau imut itu jauh lebih berharga daripada cantik. Dan pemenangnya ialah selalu cewek imut dan bukan cewek cantik. Toko pun kemudian berkata sambil mulai menangis kalau ia berharap suatu saat ia bisa menjadi cewek yang imut yang bisa dihargai lebih daripada statusnya yang sekarang yaitu cewek cantik. Nah, jadi maksudnya itu Kima, si Toko ini merasa kalau keimutan itu jauh lebih berharga di mata para cowok daripada kecantikan. Toko merasa kalau cewek yang dicap cantik oleh para cowok hanya akan berakhir sebagai objek keindahan. Namun di sisi lain, kalau cewek sudah dicap imut oleh para cowok, maka cewek tersebut pasti akan dihargai dan dilindungi mati-matian. Simpelnya gitu Kima, ngerti kan?
Jadi si Toko ini Kima, ia merasa kalau ia hanya sebatas cewek cantik yang dipuji-puji oleh semua pria. Namun, ia tidak pernah menjadi cewek imut di mata para cowok yang dilindungi dan dicintai. Nah, melihat pemandangan Toko yang menangis sangat lemah sekarang, Isiki sadar kalau selama ini Toko terus bersikeras mempercayai Kamukura sampai titik terakhir yang ia sanggup. Namun, setelah melihat faktanya secara langsung, akhirnya Toko pun benar-benar hancur dan tidak punya harapan lagi. Melihat itu, Isiki pun tidak tinggal diam. Isiki pun berkata kepada Toko kalau selama ini Toko sudah membantunya melewati semua hari-hari keterpurukannya. Isiki berkata kalau Toko sudah menolongnya untuk bangkit seperti sekarang. Isiki pun melanjutkan kalau kali ini dirinya lah yang akan menghibur Toko. Isiki pun menarik Toko ke arah pelukannya dan memeluknya. Nah, awalnya Toko sempat sedikit menolak, namun Toko akhirnya menyerah dan menangis kuat di pelukan Isiki. Aduh, kasihan kali Toko ini Kima. Oke lah, sekian dulu video kali ini Kima. Kalian pun kayaknya pasti butuh break dulu lah setelah ngeliat Toko kena korban NTR sampai nangis-nangis gitu. Ya, aku pun jadi kena mental dikit jadinya Kima lah. Oke lah, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.